Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya Joy Manik di live kali ini di series yang ketiga. Kita akan bahas tema besarnya adalah cinta bersemi di tengah pandemi. Dan kali ini kita akan coba membahas tentang tema subtemanya yaitu perjuangan cinta. Dan ini tanggal 17 Agustus, pas banget. Jadi gue mau nyampein juga kepada teman-teman sekalian, merdeka buat Indonesia kita, dan juga kita bisa merdeka di dalam saling mencintai. Oke, hari ini kita bahas apa ya? Nah teman-teman, ini adalah series yang ketiga ya. Jadi yang pertama itu tentang kita belajar tentang apa sih itu cinta. Yang kedua itu adalah tentang bucin, ya. Kita udah bahas tentang bucin. Yang ketiga kali ini adalah kita akan bahas tentang perjuangan cinta. Nah kalau kita ngomong tentang perjuangan, gue akan buka penjelasan kita ya, atau sharing kita pada hari ini itu dengan kalimat seperti ini: hanya seorang pemberani yang bisa mencintai, karena orang yang berjuang untuk cinta harus siap menang atau kalah. Tapi mereka yang sudah menang adalah ketika mereka sudah berani mencintai. Jadi kalau dia sudah mengambil keputusan untuk berani mencintai, sebenarnya dia udah menang duluan nih, ya. Karena ada banyak anak pemuda saat ini, kali ini juga yang kayaknya berat banget ya untuk bisa ngambil keputusan untuk oke deh gue bakal nembak atau gue bakal mulai sebuah relasi yang baru misalnya, karena mungkin dulu udah putus, lalu ada mantan, melupakan mantannya dan coba untuk move on ke depan. Nah mungkin ada teman-teman juga yang sedang bergumul ya dengan perjuangan cinta, atau mungkin juga ada teman yang udah naksir seseorang lama banget tapi nggak berani untuk nyatain, atau mungkin juga ada orang yang udah pacaran tapi nggak berani untuk untuk ngelamar ya, untuk ngambil satu langkah yang lebih tinggi ya, yaitu dalam pernikahan. Nah teman-teman sekalian, kalau anda lagi ada dalam posisi itu, hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bisa sama-sama menyimak sebenarnya apa sih yang kita perjuangkan pada waktu kita ngomong tentang perjuangan cinta. Dan sebelum kita lanjutkan, teman-teman bisa support live ini ya dengan cara bisa kirim virtual gift atau apa sih ya, atau likes atau apapun lah ya, gue juga nggak begitu ngerti, supaya kita bisa sama-sama saling mensupport ya dalam pelayanan ini ya, dalam sharing kita ini. Nah kita langsung aja guys, kita akan belajar tentang orang yang berani untuk mencintai adalah orang yang berani melihat bahwa di depannya tuh ada sebuah medan perang. Nah medan perang tuh artinya dia harus sadar bahwa orang yang belajar untuk mencintai konsekuensinya memang bisa terluka. Nah kalau kita bicara tentang cinta dan luka karena cinta, itu dua hal yang nggak akan pernah bisa dipisahkan sih. Jadi kalau kita mau memahami tentang cinta dan perjuangannya, saya sih mau merekomendasikan 3 hal yang kita perlu untuk sharingkan lah ya malam hari ini. Kalau ada pertanyaan juga bisa langsung sharing di sini, atau mungkin bisa langsung ke Instagram saya, bisa DM di sana. Yang pertama adalah cinta itu butuh sebuah proses. Karena butuh sebuah proses, maka butuh sebuah perjalanan untuk menunggu, untuk menanti. Artinya gini, kalau kita belajar tentang berjuang untuk mendapatkan cinta seseorang, kita tuh jangan tergesa-gesa ya, jangan juga buru-buru. Kita merasa kita pengen cepet gitu ya. Rasanya tuh seperti orang lagi ngantri ke WC karena udah kebelet pipis, jadi pengen cepet-cepet tuh ya, masuk ke kamar mandi. Ya mungkin analoginya nggak cocok, tapi paling nggak seperti orang tuh nggak bisa gitu loh kasih kesempatan buat seseorang untuk memikirkan. Memang kita buat cowok yang nembak seorang cewek tentunya ya, pada waktu kita nanya mau nggak lu jadi pacar gua gitu ya misalnya ya, kita tuh pengen cepet-cepet dapat jawaban. Nah biasanya kalau di dalam pendekatan kita, di dalam persahabatan, di dalam proses kita nggak sampai satu momen, satu masa yang cukup baik, cukup ideal untuk kita bisa menyatakan cinta. Nah itu biasanya membuat seorang wanita tuh bisa agak-agak belum yakin gitu ya, belum merasa bener nggak sih nih orang gitu ya, bisa diandalin atau enggak sih. Makanya waktu kita sampai ke dalam satu proses lalu menyatakan cinta, perlu untuk menjaga hati supaya nggak terlalu mudah, terlalu cepat
ya ngomong sesuatu. Makanya ini juga kan penting ya, keberanian tuh butuh kepekaan juga. Berani tanpa kepekaan itu bisa jadi orang yang frontal sih. Tapi kalau ada orang yang terlalu peka, akhirnya dia nggak berani untuk ngomong tentang cintanya. Ini juga dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau lu adalah orang yang berani, oke, gue udah siap nih, gue mau menyatakan cinta misalnya ya. Eh, tapi lu nggak peka situasinya, nggak ngeliat nih sebenarnya ini orang udah siap belum sih untuk gua nyatain cintanya gitu loh. Kalau kalau enggak, nah itu kesulitannya nanti. Kalau misalnya nggak demikian, ujung-ujungnya si perempuannya akan merasa belum terlalu yakin ya sama apa yang kita lakuin. Maka penting banget untuk bisa memahami itu. Nah, saya akan coba kutip seorang pengkhotbah pernah ngomong begini nih, bicara tentang usaha manusia di dalam mencari atau berjuang ya. Dia ngomong begini nih. eh Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini kalimat yang saya kutip dari kitab suci di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Jadi diomongin bahwa Tuhan tuh membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 tuh dia bicara tentang ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menabur, dan seterusnya ya. Jadi ada waktu. Jadi ada, kalau ngomong tentang ada waktu, berarti ada sebuah proses dan perjalanan panjang. Tapi teman-teman coba perhatikan kalimatnya adalah begini nih. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ia memberikan kekekalan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu kan ayat 11-nya. Tapi ayat 9 sampai ayat yang ke-10 itu bicara ada jerih lelah, tau gak sih? Jadi orang bekerja tuh berjerih lelah. Nah, ini kan jadi pertanyaannya, apakah orang yang bekerja berjerih lelah itu selalu akan mendapatkan hasil yang positif? Jawabannya tentu saja enggak gitu loh. Ada orang yang sudah berjuang sedemikian juga dia nggak mendapatkan apa yang dia harapkan gitu loh. Tapi bukan berarti karena dia tahu, atau misalnya dia tahu dia bakal gagal atau berhasil, terus dia nggak berusaha, kan nggak. Kita kan nggak pernah tahu ya kita ini akan berhasil atau gagal. Yang pasti adalah kita ini bekerja berjerih lelah. Nah, pertanyaannya adalah waktu lu ngelakuin sebuah proses tersebut, lu mengalami sebuah sukacita nggak, mengalami sebuah pertumbuhan nggak di dalam diri lu gitu loh, per karakter lu misalnya. Makanya dalam proses ini kan kita belajar apa sih? Salah satu karakter kita yang dibentuk kesabaran. Betul nggak? Kita belajar untuk menjaga, menata hati kita supaya eh, cinta yang bersemi itu tuh nggak terlalu cepat untuk bersemi gitu loh, nggak terlalu cepat untuk bertumbuh, berkembang. Karena kalau cepat berkembang tuh bisa gampang sekali dia bisa layu, bisa cepat layu gitu. Makanya sesuatu hal yang layak diperjuangkan itu pasti membutuhkan sebuah jerih lelah. Nah, ini poinnya guys. Kalau kita nggak sabar untuk menantikan, kita nggak sabar untuk sebuah proses, biasanya kecenderungannya kita jadi ya hajar bleh aja gitu ya. Saya punya temen nih, satu orang, dia pernah curhat sih sama aku. Terus dia ngomongnya begitu sih, dia ngomongnya, "Kak, kenapa ya kok setiap kali gue nembak seorang perempuan itu selalu ditolak gitu loh. Kasihan banget gak sih ini orang ya." Nggak tahu dari teman-teman ada nggak ya yang punya pengalaman kayak gini ya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dia alami, terus gue coba ngomong sih, apa sih sebenarnya yang lu lakuin? Nah, ternyata yang setelah gue analisa, orang ini tuh gampang banget ngomong cinta gitu. Ingat ya, di sesi yang pertama ya, ada suka, ada kagum, ada cinta. Itu 3 hal yang beda. Jadi kalau kita ngomong kita ini suka, jangan samain rasa suka itu dengan rasa cinta. Itu 2 hal yang berbeda. Kekaguman juga belum tentu itu sebuah cinta, walaupun di dalam cinta itu ada suka dan kagum. Nah, jadi kalau kita memahami yang pertama tadi, akhirnya kita sadar kalau kita cuma pertamanya adalah suka, ya mungkin suka fisiknya, suka rambutnya, ya boleh aja gitu loh. Tapi bukan berarti kita lalu nembak, harus jadiin dia tuh pacar kita. Nggak harus begitu sih. Nah, kalau kita paham ini, maka kita tahu bahwa ada proses, ada sebuah perjalanan yang kita harus lewati. Kita harus sabar menantikan, harus sabar memberi ruang ya buat sang perempuan, sang wanita tersebut untuk memikirkan, untuk merenungkan. Dan guys, gue tetap merekomendasikan sebelum masuk di dalam lu mau nembak seseorang, ada baiknya untuk mastiin, ada baiknya untuk peka melihat apakah usaha lu, jerih payah lu itu betul-betul
didasarkan kepada sebuah ketulusan ya, bukan bukan karena yang poin kedua ya, karena cinta seks, seksual love gitu ya, atau misalnya ada kepentingan yang lainnya yang kita bahas di pertemuan yang kedua, di series yang kedua kan. Nah, kalau kita sudah bisa mengoreksi itu, ya udah kita jalan aja gitu pelan-pelan, berikan kesempatan buat dia untuk merenungkan, berikan dia kesempatan juga untuk mengolah ya, melihat perhatian kita dan seterusnya. Jangan gini, jangan belum apa-apa udah posesif, baru juga PDKT udah rasanya kalau dia dekat sama cowok lain kita udah langsung nggak rasa enak, dia chatting sama cowok lain kita udah merasa terganggu. Ini buat cowok-cowok ya khususnya ya, dan buat cewek-cewek juga rasanya sama sih, buat teman-teman yang cewek juga. Oke deh, kita kan orang yang nunggu yang nembak kan cowoknya ya, mungkin kita juga perlu banyak apa ya, perlu banyak memberikan sebuah sinyal ya. Kalau cewek kan gitu ya, dia nggak bisa lebih aktif kan, kasih sinyal bahwa lu tuh merespon apa yang dilakukan oleh seorang pria. Nah, pertanyaannya memang kalau buat perempuan-perempuan, cewek-cewek yang hari ini lagi jomblo ya, ini gimana ya. Nah, poinnya buat gue sih gini sih, poinnya lagi-lagi prinsip cinta yang pertama, kalau lu memang bergumul serius tentang hal ini, prinsip gue yang pertama adalah pastiin bahwa lu tuh dipanggil untuk menikah, karena Tuhan by design sih. Kalau lu udah pasti lu bakal menikah, so don't be worry sih, Tuhan pasti akan kasih yang terbaik pada waktunya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan buat perempuan-perempuan nih khususnya, ya mengasah talenta dan panggilan kita sih ya. Dan yang kedua adalah jangan menutup diri, lebih banyak melakukan ya komunitas lah ya, bergaul. Ini lagi-lagi karena kita ngomongnya di masa-masa pandemi, mungkin ada bagusnya kalau teman-teman juga lebih banyak join di komunitas-komunitas yang kita tahu, misalnya di Clubhouse, di Instagram Live, nggak bisa ya, misalnya di, ya mungkin punya CG, care group dan lainnya, ya teman-teman bisa gabung sih. Itu akan jauh lebih baik kalau menurut gue ya. Dan poin yang kedua adalah, selain kita bicara tentang sebuah proses penantian, menunggu, yang kedua adalah sebuah proses untuk memahami diri, atau mungkin gue bisa ngomongnya sih lebih kepada sebuah proses menerima diri ya. Menerima diri tuh kadang gini, kadang cinta tuh dikaitkan sama tipe-tipe manusia. Nah, kita tuh harus bisa kenal dulu ya. Menerima diri kita kan harus mulai dari mengenal diri kita. Misalnya gini, gue kasih contoh yang sederhana. Sebenarnya gue tuh tipe orang yang seperti apa sih? Gue tuh tipe orang, misalnya temperamen gue tuh melankolis, temperamen gue tuh kolerik, temperamen gue sanguin, atau misalnya gue tuh introvert, gue tuh extrovert. Nah, dari sini kita bisa memahami, menerima dulu keberadaan diri kita. Nah, banyak beberapa anak pemuda yang waktu lihat fase pacaran ya, itu lebih kepada sebuah tren sih. Nah, ini kan masalah ya. Maksudnya gini, pacaran tuh hanya satu fase menuju kepada sebuah pernikahan. Artinya mereka yang berpacaran itu adalah mereka yang seharusnya memikirkan untuk fase pernikahan ke depan. Nah, kan jadi pertanyaan dong. Pertanyaan gini, kalau lu pacarannya di SMA umur 17 ya. Lu pacaran SMA 17, lulus gitu ya, terus lu kuliah 4 tahun. Umur 21-an gitu ya katakanlah ya. Terus lu mau nikah umur berapa gitu kan, harus mulai belajar lihat juga. Nanti bagian yang ketiga kita akan explore ini sih. Tapi poin gue yang penting adalah kita harus belajar untuk menerima keberadaan diri kita dulu, menerima kondisi situasi lingkungan kita dulu, keluarga kita dulu. Jangan sampai pada waktu kita ngomong tentang cinta dan kita mencoba untuk mendekati seseorang, kita nggak jadi diri kita apa adanya. Kita jadi orang yang suka pakai topeng, kita menjadi orang yang suka menduplikasi orang lain dan merasa kalau gue seperti dia, gue bakal dapetin doi gitu ya. Jadi kita mencoba untuk, aduh itu ada orang ya, misalnya kalau cowok-cowok ya, ganteng, terus suka basket, suka musik. Terus kita tuh sebenarnya nggak punya talent dan panggilan untuk musik atau olahraga itu, tapi kita maksain diri kita guys. Maksain diri kita supaya kita tuh punya sesuatu yang bisa kita banggakan, lalu kemudian kita coba itu sebagai sebuah iklan yang bisa membawa perempuan mau sama kita. Menurut gue itu juga nggak akan baik ya. Maksudnya kita juga bakal akan tersiksa, kita nggak akan bisa senang gitu ya menjalani hal seperti itu. Jadi guys, kalau kita bicara tentang hal ini di kitab Mazmur 139 itu diomongin gini sih.
Ya Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Jadi Mazmur Daud ini itu memberikan kepada kita sebuah penjelasan tentang pengenalan diri, bahwa Tuhan tuh mengenal diri gua, diri lu juga Tuhan mengenal. Bahkan sebelum kita melakukan apapun, Tuhan tuh sudah kenal kita. Jadi kalau dalam konsep Mazmur 139 ini, kita nggak mungkin bisa mengenal diri kita sebelum kita ini mengenal Tuhan. Kalau kita belajar mengenal Tuhan, Sang Pencipta kita, maka kita bisa belajar mengenal diri kita. Bener gak sih? Jadi mau gimana pun juga, kita ini harus sadar gitu loh. Jenis kita ini atau apa ya maksudnya, kita ini ciptaan, kita ini bukan Tuhan. Kita ini ciptaan, berarti dia menciptakan. Nah, yang menciptakan ini kan pasti punya purpose dong, punya tujuan dong buat kita. Kenapa sih kok gue kulitnya hitam? Kenapa sih gue kulitnya putih? Kenapa sih gue lahir di keluarga Batak, keluarga Sunda, keluarga Jawa? Kenapa sih orang tua gue gini, keluarga gue gitu? Itu kan pasti by design. Bener nggak? Nggak semua hal di dalam hidup ini kita tuh bisa pilih, guys. Nah, ini poin yang penting yang kadang-kadang kita lewati. Karena ada dua hal. Ada hal yang kita bisa pilih dalam hidup ini. Misalnya lu join hari ini, itu pilihan kan. Lu pakai baju apa itu pilihan, ya lu bisa milih kan. Tapi ada hal yang lu nggak bisa pilih, yang sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh yang menciptakan kita. Nah, mengerti dan memahami Tuhan tuh menetapkan sesuatu dalam hidup gua, itu membuat kita sadar untuk menerima apa sih yang Tuhan pingin untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Sebelum kita nggak bisa mengetahui itu, gimana kita bisa menerima diri kita gitu loh. Bener nggak? Kan kita bergumul loh dengan identitas. Misalnya, ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek. Ya minta maaf dengan kalimat pendek dan tinggi gitu loh. Walaupun orang mengukur pendek dan tinggi itu dari mana? Apa ya, ada orang ngomong semampai, semeter tak sampai misalnya ya. Ada orang juga yang tinggi banget misalnya. Nah, pendek tinggi itu kan kita harus menerima ya. Menerima dalam satu bagian Tuhan tuh panggil kita untuk doing something. Nah, doing something ini dengan kepercayaan yang dia berikan. Ada orang misalnya ya, ada orang yang lebih bisa matematika, fisika atau kimia, ada orang yang lebih bisa art misalnya, seni. Kan kita harus kenal dulu. Nah, waktu kita kenal, kita menerima apa yang Tuhan sudah kasih, kita tidak memberontak ya, ngerti ya? Ngeberontak tuh kita akhirnya, gue nggak mau gitu ya, gue maunya gini. Ya lu nggak akan pernah bisa sih, nggak akan pernah bisa survive. Kalau lu nggak menerima itu, lu nggak akan bisa menerima keberadaan orang lain. Bener gak? Itu kan logically thinking kan sederhana ya. Gimana kita bisa belajar menerima orang lain masuk dalam kehidupan kita kalau kita sendiri nggak bisa menerima keberadaan diri kita sendiri? Apa yang terjadi? Itu tadi, misalnya ya, gue mau kasih tahu beberapa luka emosional nih yang sering terjadi nih. Misalnya luka yang pertama adalah perasaan takut ditolak. Kenapa kok kita punya perasaan takut ditolak? Mungkin kita pernah punya sebuah pengalaman di dalam kehidupan kita yang membuat kita tuh pernah mengalami penolakan misalnya. Ya lu pernah nembak cewek, lu ditolak. Lalu lu takut nih untuk nembak lagi yang berikutnya. Kenapa? Lu nggak bisa menerima pengalaman masa lalu lu yang buruk. Atau misalnya ada anak pemuda yang lahir dalam keluarga yang broken home, quote and quote ya. Broken home tuh deskripsinya atau definisinya macam-macam, tapi gue ngomongnya secara umum ya. Secara umum tuh broken home misalnya orang tuanya divorce, atau misalnya ya ada konflik lah, ada sesuatu yang nggak ideal, yang nggak biasanya anak muda tuh bisa jalanin. Gue nggak tahu, you bisa sampai ya. Ada banyak hal yang complicated misalnya. Lu terus deskripsikan itu sebagai broken home, sesuatu masa lalu yang buruk misalnya. Nah itu kan pelajaran ya, hari ini lu harus bisa terima dulu. Apakah lu bisa ngelihat Tuhan yang seperti kita baca tadi 139, bahwa Tuhan tuh mengetahui, Tuhan tuh merancang, Tuhan tuh tahu apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kita terima dulu. Nah setelah kita menerima hal itu, kita bisa belajar untuk apa? Walaupun orang menolak kita, kita sadar Tuhan tidak pernah menolak aku. Nah, kepastian bahwa Tuhan tuh selalu menerima aku apa adanya itu membuat kita semakin berani untuk menjalani kehidupan. Menerima dulu masa lalu itu. Yang kedua adalah luka emosi yang kaitannya dengan kehilangan. Ya, perasaan takut kehilangan. Nah, ini biasanya kaitannya kalau dalam konteks relasi pacaran tuh jadi posesif. Ya, kita takut pacar kita atau orang kita suka tuh
hilang dari kita gitu loh. Nah teman-teman juga ini harus bisa pahami ya, gini, melepaskan itu bukan berarti kehilangan kalau kamu sudah mendapatkan yang tidak dapat hilang, yaitu Tuhan. Kalau lu udah dapat Tuhan yang nggak bisa hilang, sebenarnya dalam hidup dunia ini kita akan terus melepaskan guys, kita akan melepaskan banyak hal. Dalam masa pandemi ini apalagi kita melepaskan pekerjaan, kita melepaskan, ya maaf ya, saya kan melayani beberapa orang yang kehilangan orang yang dikasihi, orang tuanya. Kita harus melepaskan, dan itu sesuatu yang nggak gampang gitu loh, ya, sesuatu yang sangat menyedihkan, menakutkan. Ya, sendiri saya juga harus sadari itu menakutkan, melepaskan orang yang kita kasihi. Tapi kita kan juga harus lihat bahwa manusia tuh nggak mungkin bisa menggenggam segala sesuatunya dan tidak melepaskan. Makanya satu-satunya cara adalah untuk bisa mendapatkan yang lebih baik, kita harus melepaskan dulu. Melepaskan apa yang mungkin kita anggap itu menjadi quote-in-quote Tuhan kita, jadi berhala gitu loh. Ya harus belajar lepasin. Sudah. Kenapa? Karena hidup kita pun sebenarnya bukan milik kita kan. Hidup kita pun adalah milik Tuhan. Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Nah dari sinilah guys, kita jadi bisa belajar untuk memanage ya, mengelola rasa takut kehilangan kita. Nah, luka emosi yang ketiga itu biasanya berkaitan dengan luka perasaan takut untuk ditilap ya, ditelikung, dihianati. Nah, ini juga perasaan yang mungkin sering muncul ya, karena kita takut dihianati, ya kaitannya sama yang pertama yang kedua tadi, rasa penolakan muncul, rasa kehilangan muncul, tapi rasa pengkhianatan tuh lebih kepada sebuah confidence diri di dalam Tuhan ya, bukan self confidence ya, confidence diri di dalam Tuhan yang membuat kita tuh akhirnya bisa menemukan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Semua orang, siapapun dia, mempunyai potensi untuk mengkhianati kita. Semua orang punya potensi untuk membuat kita terluka. Kenapa? Karena kita pun bisa menjadi orang yang melakukan hal tersebut. Bener apa bener? Ya toh? Kita tinggal ngomong aja kita ini korban atau pelaku. Dan seringkali yang terjadi adalah kita menjadi keduanya. Kedua itu maksudnya gini, beberapa orang yang melakukan pengkhianatan adalah dulunya adalah orang yang menjadi korban pengkhianatan. Lalu dia berpikir supaya dia bisa menambah luka hati karena dikhianati oleh seseorang, dia mencoba untuk mengkhianati orang lain supaya dia merasa luka itu bisa disembuhkan. Nah teman-teman sekalian, poin yang kedua ini kalau kita bicara tentang perjuangan cinta, perjuangan kita yang pertama adalah sebenarnya menemukan cintanya Tuhan supaya kita belajar mencintai diri kita lebih dahulu sih. Mencintai diri kita tuh secara utuh ya. Mencintai diri kita tuh dengan menerima seluruh keberadaan kita, baik kelebihan dan kelemahan. Jadi gue mau ngomong gini sih teman-teman. Coba deh nanti di rumah, atau sekarang di rumah ya kan pandemi ya. Nanti abis kita live ini, coba lu hitung ya, tuliskan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan lu. Nah biasanya yang terjadi adalah kita justru sulit untuk menemukan kelebihan kita. Kita ngomong kita ini banyak kekurangan, kita gampang sekali menuliskan kekurangan, tapi waktu kita ngomong tentang kelebihan kita nggak bisa menemukan. Nah itulah poinnya sebenarnya, karena nggak mungkin manusia itu diciptakan tanpa kelebihan. Bahkan orang yang disabilitas ya, quote and quote ya, selalu akan mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi siapapun kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah caranya gimana supaya kita bisa menerima dan mengevaluasi? Tuliskan saja mana yang menjadi kelemahan saya, mana yang menjadi kelebihan saya. Ada hal dari kelemahan yang bisa diubah, kita ubah. Tapi kalau kita merasa itu bukan kelemahan, tapi kita merasa itu kelemahan dan gak bisa diubah, kita harus menerima hal itu. Betul nggak? Kan ada orang gini ya, ada orang merasa kulit hitam itu kelemahan. Sebenarnya nggak gitu harusnya. Justru kelemahannya adalah ketika kita melihat hitam itu jelek, buruk gitu loh. Nah, itu kan poinnya. Artinya mindset kita harus diubah. Bahwa bukan masalah sekedar warna kulit saja gitu loh. Kecantikan atau kemolekan tuh bukan hanya diukur dari situ saja. Nah, ini cara berpikir yang harus kita temukan secara utuh. Kenapa? Karena hidup manusia tuh bukan hanya sekedar yang kelihatan physically, tapi juga hal yang sifatnya batiniah gitu loh ya. Ya ini lagi-lagi mungkin terlalu terlalu klise, tapi gue harus ngomong ini. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita itu kan makhluk spiritual dan makhluk fisikal gitu loh. Kan nggak bisa kita hanya melihat satu sisi saja gitu, nggak mungkin kan. Kita juga nggak fair. Bukan hanya sekedar physical dan spiritual gitu sebenarnya. Karena keduanya kalau kita melihat dalam sebuah keutuhan, itu masuk ke dalam sebuah konteks namanya karakter. Karakter inilah yang
yang menjadi poin. Ya, karakter ini kan banyak hal ya. Misalnya pola pendidikan, cara kita berkata-kata, cara kita berpikir, gitu. Makanya ada SQ, ada EQ, ada IQ, kan gitu. Semuanya kemudian menjadi sebuah keutuhan sebagai manusia. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, waktu kita ngomong tentang perjuangan cinta adalah kita harus bisa melihat masa depan. Ya, melihat masa depan tuh artinya gini. Kita waktu berjuang tentang cinta harus tahu dulu sih arah kita tuh mau kemana. Kita harus bisa mikir 5-10 tahun kemudian apa yang akan kita capai. Oh, nanti ada orang ngomong gini, loh Kak, kita kan hanya bisa berserah ya. Tuhan kan yang pegang masa depan. Saya setuju gitu loh. Tapi itu menurut gua masih satu sisi aja. Kenapa? Karena sisi yang lain, Tuhan tuh minta kita juga untuk merancang dengan hikmat ya, dengan kepekaan daripada Tuhan. Saya coba bacain ya beberapa hal yang mungkin berkaitan sama ini. Amsal 15 ayat 22 misalnya. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jadi rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Artinya apa sih? Ya merancang dulu dong. Masa kalau kita nggak merancang gimana kita tahu rancangan itu gagal? Amsal 20:18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Jadi ayat-ayat firman Tuhan ini menunjukkan hal yang penting gitu loh, supaya kita bisa memahami bahwa Tuhan tuh pengen kita juga untuk merancang, walaupun rancangan Tuhan dan rancangan kita itu bagaikan langit dan bumi, benar gitu loh. Makanya Yakobus mengatakan, kamu kalau merancangkan mau ke kota A, mau ke kota B untuk berdagang, untuk melakukan sesuatu, tapi kan Tuhan tetap yang menentukan. Betul sih. Jadi ini paradoks. Di depan tuh masa depan, Tuhan pegang masa depan kita, tapi di sisi hari ini bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Kita tetap harus memberikan yang terbaik kan. Kita harus tetap memikirkan 5-10 tahun ke depan apa yang akan kita lakukan. Ya berdasarkan juga dengan pimpinan Tuhan tentunya, nggak sekedar kita pengennya apa gitu, bukan cuma ambisi, bukan cuma sekedar apa yang kita ingin capai, tapi kita doa, minta sama Tuhan. Nah, kaitan tentang perjuangan tentang cinta ini, kita harus memastikan dulu. Ya, harus memastikan kita nih menikah untuk apa gitu loh. Gitu? Kita tuh berpacaran untuk apa? Poin apa yang kita ingin capai? Kalau hanya sekedar mengikuti tren karena teman-teman lain juga berpacaran, terus gue merasa kayak FOMO gitu loh ya. Gue kok nggak ngapa-ngapain, kok gue nggak ngelakuin seperti orang lain lakuin. Pasti kita akan berujung kepada kekecewaan. Nah masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah banyak luka yang harus kita terima semakin besar. Lah kan kalau lu tahu melakukan sesuatu bakal membuat lu terluka, ya jangan dilakuin kan, betul nggak sih? Tapi kalau misalnya itu harus dilakukan karena ada tujuan yang lebih besar, so do it gitu loh, lakukan. Ya bener gak? Jadi kalau ada orang tahu dia lari bakal jatuh, gitu, ya jangan lari. Tapi kalau dia tahu bahwa dia lari untuk memenangkan sebuah pertandingan, jatuh pun nggak apa-apa karena dia tahu dia bakal mau mencari sebuah kemenangan dari sebuah pertandingan lari. Tapi kalau lu lari nggak tahu mau ngapain lari, lu jatuh kan sakit. Terus yang ngapain lari? Kan poinnya di sana. Kalau lu tahu lu bakal jatuh gitu loh. Tapi kalau misalnya lu tahu lu bakal jatuh, tapi gue pengen tetap memenangkan sebuah pertandingan, so do it, lakukan. Jadi kesimpulannya guys, kalau kita belajar tentang perjuangan cinta, ayo kita mulai dari hal-hal yang kecil dari diri kita gitu. Mulai menata kehidupan kita. Di dalam perjuangan ini, di dalam masa-masa pandemi ini, cinta tuh bisa bersemi, tapi mulai menata kehidupan kita supaya kita bisa tahu masa depan kita nanti Tuhan tuh maunya apa gitu loh untuk kita lakuin. Jadi kalau gue sih rekomendasi teman-teman yang SMA, yuk fokus dulu lah sama sekolah ya. Kalaupun memang lu ada perasaan suka, ya sudah berhenti di rasa suka saja gitu loh. Lu doain, nanti mungkin masuk dalam masa perasaan kagum gitu tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak lakuin itu, ya rugi kitanya sih. Sungguhan rugi. Kenapa kok rugi? Karena lu nggak punya pengalaman berelasi, berinteraksi dengan semua jenis bentuk manusia, guys. Ya, makanya gue seperti teman-teman ya, gue tetap rekom kalau misalnya lu ada di SMA, di kuliah gitu ya, ikut deh di himpunan, ikut di organisasi, supaya lu bisa kenal di karakter orang gini, karakter orang begitu. Nah, semakin banyak lu punya pemahaman tentang karakter, semakin banyak pula amunisi lu untuk bisa nanti menjalin sebuah relasi yang baik, yang bertumbuh. Tapi kalau lu cuma punya satu model, terus lu nggak punya wawasan yang besar, kok dia bisa gini ya? Lu bakal kecewa nanti gitu. Ya, makanya penting sekali untuk memahami ada battlefield, ada war.
War itu adalah peperangannya, battlefield medan perang. Sebelum masuk ke dalam peperangan, pastikan dulu medan perang kita ini apa. Makanya tadi dikatakan, buatlah siasat, buatlah strategi, pikirkan apa yang harus disiapkan, amunisi apa, di backpack lu mau bawa apa gitu loh. Sebelum lu masuk dalam sebuah peperangan yang sesungguhnya. Ya, karena ini perjuangan guys. Perjuangan tuh bukan sekenanya saja. Yang penting lu nonjok aja. Enggak gitu loh. Kan Alkitab juga ngomong begitu. Aku tidak sembarangan meninju kan, kata Rasul Paulus gitu. Artinya gue melatih diri gue dong. Melatihnya dengan cara apa? Yaitu tadi melihat 5-10 tahun ke depan apa yang lu akan lakuin, apa yang lu harapkan dari perjuangan cinta lu, supaya waktu lu terluka pun lu bakal bisa menerima luka tersebut sebagai bagian proses untuk bisa mendapatkan apa yang lu ingin capai di depan. Nah, selama lu nggak punya sebuah planning yang seperti ini, ya akhirnya nanti perjuangan cinta kita hanya melelahkan aja seperti orang treadmill, lari di tempat berkeringat dan capek, tapi nggak pernah nggak sampai kemana-mana. Di situ doang lu lari gitu, lo nggak sampai kemana-mana, tapi itu melelahkan, itu membuat lu capek. Nah, gua sih mendorong teman-teman sekalian di tanggal 17 Agustus ini, di hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini, ayo kita juga merdeka dari apa? Dari belenggu intimidasi orang lain atau diri kita terhadap kepribadian kita sendiri. Intimidasinya bentuknya apa? Yaitu tadi, lu tuh nggak perfect, lu tuh jelek, lu tuh punya banyak masalah, lu tuh begini, lu tuh begitu, dan seterusnya. Jadi sih gue berharap kita belajar untuk merdeka dari sebuah intimidasi dan tuduhan orang lain, supaya kita bisa belajar semakin hari itu semakin bertumbuh, semakin bisa memahami apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan ke depannya. Nah itu sih guys yang gue bisa bagiin pada kita sekalian pada malam hari ini. Dan aku sih berharapnya teman-teman bisa support. Dan kalau ada teman-teman yang lain yang mungkin lagi bergumul tentang hal ini, juga mungkin bisa chatting, bisa DM, ya, bisa sharing juga di Instagram saya, atau ada YouTube channel saya juga @joymanik. Oke, mungkin sampai di sini dulu malam hari ini. Kalau ada yang sedang bergumul tentang pasangan, atau mungkin ada yang lagi atau baru saja putus cinta, kasih kesempatan buat hati lu rest ya. Rest tuh artinya lu bisa menemukan kedamaian walaupun badai itu belum kelar guys ya. Jadi jangan berharap suasana dan situasinya berubah baru lu bisa damai. Nggak bisa gitu sih, karena lu nggak bisa pegang situasi hari ini terus berjalan, terus akan berubah, dan nggak akan ada yang bisa menjamin bahwa kondisi itu akan menjadi baik. Enggak. Tapi walaupun kondisi itu tidak menjadi baik, mari kita rest, istirahat dulu, tenang dulu hati kita itu di dalam Tuhan, dan kita menemukan sebenarnya apa sih yang Tuhan tuh mengizinkan semuanya ini terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu aja dari gua hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah join dan udah sharing dan tetap mendukung. Di bulan ini masih ada satu tema lagi yang akan kita lihat di dalam tema besar cinta bersemi di tengah pandemi. Oke, saya Joy Manik mengucapkan thank you so much buat teman-teman sekalian, dan tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan sekali lagi, sekali merdeka tetap merdeka. Goodbye guys.